Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Aule Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini berasal dari Kontan ya, kontan.co.id, terkait dengan soal optimisme konsumen dan soal penjualan eceran. Judulnya, optimisme konsumen dan penjualan eceran menurun, daya beli kian tertekan. Ditayangkan hari Kamis jam 2 siang. Ini ada gambar ilustrasi di sebuah minimarket. Nah, beritanya begini, kinerja penjualan eceran diperkirakan menurun pada Juni 2026 bila dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real (EPR) ya, yang mencapai 221,6 pada Juni atau turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 223,4. Jadi sumber beritanya ini adalah dari hasil survei Bank Indonesia yang ujungnya adalah berbentuk indeks penjualan real. Kan tiap bulan itu ya, ini indeks penjualan real di bulan Juni ini turun dibandingkan di bulan Mei, gitu ya. Nah, secara tahunan penjualan eceran terkontraksi 4,4% year on year, lebih dalam dibanding kontraksi 3,9% pada bulan sebelumnya. Jadi angka 221,6 ini dibandingkan dengan setahun sebelumnya di bulan Juni 2025 itu mengalami penurunan 4,4%. Nah, padahal di bulan lalu, di bulan Mei, 223,4 juga turun 3,9% dibandingkan indeks tahun sebelumnya. Jadi ini berturut-turut mengalami penurunan indeks penjualan real. Jadi intinya indeks penjualan real ini menggambarkan tingkat penjualan di eceran ya. Nanti kita akan assessment soal bagaimana survei dilakukan. Tapi ini survei oleh Bank Indonesia ya, bukan oleh pihak lain ya. Jadi ini sumbernya adalah Bank Indonesia, diberitakan oleh jurnalis Kontan. Nah, penurunan kinerja penjualan eceran menyusul data optimisme konsumen yang juga sama-sama melemah pada Juni 2026. Survei yang lain ini, Bank Indonesia melakukan berbagai survei yang rutin, yang tiap bulan ada survei konsumen, ada survei penjualan eceran. Tadi survei penjualan eceran. Nah, ini yang dikutip adalah hasil dari survei konsumen ya. Nah, ini saya baca, survei konsumen Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen (IKK) turun menjadi 117,8 pada Juni 2026 dari 120,9 pada Mei 2026. Jadi turun juga, sama, ini sejalan lah. Meski masih berada di atas level 100, ya, di atas 100 itu batas, di atas 100 konsumen dianggap masih optimis, di bawah 100 sudah tidak optimis ya, pesimis. Jadi ini masih optimis tapi turun, nah, tingkat optimismenya turun di bulan Juni. Penurunan tersebut menunjukkan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun 6 bulan mendatang mulai berkurang, kurang lebih begitu ya. Jadi indeks keyakinan konsumen ini sebenarnya terdiri dari berbagai pertanyaan. Nah, kemudian diolah itu dua kelompok besar. Jadi konsumen itu ditanyai soal berbagai hal, tapi nanti dikelompokkan jawabannya menjadi soal dia menilai saat ini dibandingkan 6 bulan sebelumnya. Lalu ada kelompok pertanyaan yang nanti hasilnya menunjukkan pandangan dia 6 bulan ke depan. Nah, dua-duanya membuat indeks, digabungkan itu menjadi IKK, ya kurang lebih begitu. Itu latar belakang berita ini. Jadi ada survei perdagangan eceran, ada survei konsumen. Nah, di sini di berita yang dikutip adalah tanggapan dari seorang ekonom atas kedua fenomena itu, kedua survei tersebut. Nah, ini orangnya ekonom makro PT Bank Tabungan Negara, jadi ekonom BTN ya, Pak Mirdal Gurnarto, menilai penurunan kedua indikator tersebut menunjukkan tekanan ekonomi yang sebelumnya lebih banyak ditanggung pelaku usaha, kini mulai dirasakan langsung oleh rumah tangga. Ini tafsiran beliau. Jadi kalau Bank Indonesia hanya menyampaikan naik turun dan memberikan info dari masing-masing item. Jadi indeks tadi ada sub-sub indeksnya, ada komponen-komponennya. Nah, ini Pak Mirdal menanggapi itu, mengatakan penurunan itu, tekanan ini bergeser.
dari banyak di pelaku usaha kini mulai dirasakan langsung oleh rumah tangga. Nah, dikutip langsung pernyataannya, jadi yang sebelumnya menanggung tekanan eksternal itu lebih banyak produsen, sekarang sudah terasa di sisi konsumen. Transisi beban pass-through istilahnya ya, ini memaksa konsumen merekalibrasi pengeluaran harian mereka secara ketat dan memicu sikap defensif dalam merespon ekonomi, ujar Mirdal kepada Kontan hari Rabu 9 Juli. Nah, jadi kalau penilaian Pak Mirdal ini sebelumnya tekanan kenaikan bahan input, tekanan macam-macam itu masih ditanggung oleh produsen, mungkin antara lain karena pertimbangan masih ada stok, masih ada bahan baku lama maupun stok barang jadi lama, di samping juga dia perlu waktu untuk menggeser kenaikan harga. Nah, ternyata itu sudah dilakukan, akibatnya ketika disurvei, si konsumen rumah tangga ini mengurangi pembelian barang ecerannya dan keyakinannya terhadap kondisi juga menurun gitu ya kalau dibaca. Nah, menurut Mirdal tekanan tersebut juga tercermin dari perubahan alokasi pendapatan masyarakat. Nah, dia kutip lagi oleh Pak Mirdal nih, porsi pendapatan yang ditabung semakin menyusut sementara porsi konsumen meningkat ya. Sebenarnya data ini juga ada di survei konsumen itu ya, tetapi ini Pak Mirdal menggarisbawahi. Ia mencatat terjadi penyusutan tabungan saving to income ratio. Nah ini, maaf ini dari sumber lain tapi sejalan dengan konsumen tadi. Jadi saving to income ratio dengan proporsi pendapatan untuk ditabung turun 0,5% menjadi 17% pada Juni. Nah, padahal di Mei masih 17,5. Ruang fiskal pribadi jadi masyarakat semakin sempit. Mereka menabungnya, porsinya dikurangi. Mirdal juga menyoroti meningkatnya porsi konsumsi rumah tangga, lonjakan beban konsumen, average propensity to consume ratio, yaitu terjadi peningkatan, tabungan porsinya menurun, yang konsumsi menaik ya. Di sini disebut angkanya oleh Pak Mirdal dari 73 pada Juni, padahal sebelumnya 72,3% dari total pengeluaran ya. Menurutnya kondisi tersebut menjadi sinyal konsumen terpaksa mengorbankan dana cadangan, jadi mengurangi tabungan untuk mengompensasi biaya hidup ya tadi yang naik. Ya. Lebih lanjut, Mirdal menilai tekanan daya beli merambah ke belanja non-primer. Nah, tekanan daya beli menembus hingga ke rencana belanja sekunder. Indeks pembelian barang tahan lama ini dari hasil survei BI dianalisis oleh Pak Mirdal. Itu jadi indeks pembelian barang tahan lama durable goods itu melorot. Jadi orang untuk barang-barang yang tahan lama, entah itu mungkin mobil, ini dari saya, mobil, furniture, rumah itu berkurang. Nah, sikap defensif ini diperjelas oleh indeks ketersediaan lapangan kerja yang merosot tajam. Kalau indeks ketersediaan lapangan kerja ini dari hasil survei konsumen ya, keyakinan konsumen, sedangkan pembelian barang tahan lama dan sebagainya itu tadi dari 2 survei itu. Ini jadi ketersediaan lapangan kerja juga merosot dalam persepsi responden ya. Jadi sebelumnya mereka menganggap cukup tersedia ya 105 di atas 100, sekarang udah turun menjadi 101,8. Nah, persepsi konsumen terhadap pencarian kerja baru jadi lebih sulit di pasar tenaga kerja. Jadi kurang kondusif ya. Di sisi retail, Mirdal mengatakan kontraksi penjualan mencerminkan dampak pelemahan konsumsi masyarakat. Ya, nah ini tadi sama dengan data yang disajikan oleh jurnalis tadi, penurunan di bulan Mei dan Juni. Nah, kata Pak Mirdal, ini merupakan dampak dari pelemahan daya beli yang kemudian terrefleksi pada sektor retail, meski terdapat momentum positif libur anak sekolah. Jadi sudah ada momentum sebetulnya mensimulasi belanja sekunder, tapi secara total masih mengalami penurunan. Menurutnya, pelemahan konsumsi dan penjualan retail masih berpotensi berlanjut. Jadi masih bisa berlanjut kalau tekanan eksternal, ya oil shock dan lain sebagainya itu belum mereda geopolitik. Nah, lebih lanjut, tekanan yang terjadi pada optimisme konsumen maupun penjualan retail itu kan akan berlanjut jika lonjakan inflasi impor baik dari sisi tekanan harga minyak dunia maupun pelemahan rupiah masih berlangsung. Ini 2 yang garis bawah itu. Karena itu ya memandang dukungan kebijakan fiskal masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi kata Pak Mirdal ini,
fiskal diperlukan nih untuk agar itu tidak merosot lebih jauh. Dengan tekanan ini, optimisme maupun orkestrasi langkah penanganan harus sinergi. Jadi digarisbawahi juga tidak hanya ini, tapi orkestrasi. Jadi harus kebijakan tuh harus harmoni ya, saling membantu antar kebijakan. Nih dicontohkan ini, stimulus defensif dan jaring pengaman sosial pemerintah. Menggelontorkan stimulus fiskal, bantuan sosial bagi kelompok berpendapatan rendah, itu juga ada. Ini esensial menurut beliau. Yang kedua, rasionalisasi dan efisiensi anggaran, austerity measures. Jadi ada efisiensi anggaran untuk pengeluaran kebutuhan non-primer sebagai penopang belanja fiskal krusial bagi daya beli masyarakat dan menengah bawah. Ini normatif ya, karena ya Pak Mirdal mungkin menggambarkannya secara normatif, tapi tidak menunjuk yang mana yang harus dikurangi, mana yang tadi kalau ditambah sudah disebut tadi, stimulus fiskal dan bansos. Jadi Pak Mirdal masih melihat ya prospek pemulihan nasional ini tergantung pada deeskalasi ketegangan geopolitik. Jadi ada faktor eksternal. Nah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,17. Jadi Pak Mirdal melihat setahun ini nanti akan 5,17. Jika hanya harga minyak dunia kembali melandai, inflasi global akan tereduksi, memicu kembalinya capital inflow masuk dari pemodal global ke pasar berkembang termasuk Indonesia. Ia juga menambahkan asupan likuiditas dari luar akan kembali memperkuat nilai tukar rupiah. Jadi ada asumsi ya agar rupiah menguat itu ada faktor eksternalnya seperti dijelaskan. Nah, jadi tidak mencekik sektor real melalui rejim suku bunga tinggi. Dibawa lagi persoalan lain ini. Akibat tekanan eksternal ini, BI melakukan kenaikan suku bunga acuan dan itu berdampak pada kenaikan suku bunga yang terkait dengan kredit di sektor real. Jadi ada rejim suku bunga tinggi. Nah, ditegaskan oleh Pak Mirdal, dengan stabilnya kurs dan inflasi, ruang yang tersedia bagi konsumen dan pelaku usaha akan kembali terbuka. Ini memberi momentum bagi perekonomian untuk berekspansi dengan solid tandasnya. Saya tambahi komentar ya, kalau melihat pendapat Pak Mirdal ini, beliau lebih banyak menyoroti faktor penyebabnya. Kalau gambaran kondisinya sudah tadi dengan bagus tergambarkan dari pendapat beliau apa sih yang sedang terjadi di konsumen ya dan daya beli dan perekonomian. Nah, tapi kalau di sini kan kesannya di bagian analisis berikutnya, Pak Mirdal tetap berharap situasi geopolitik dunia, kemudian harga minyak sehingga inflasi yang imported, yang karena impor itu terkendali dan itu lalu juga ditambah dengan capital inflow ya, jadi modal masuk ke negara berkembang bukan kembali ke Amerika atau negara-negara maju. Nah, kalau begitu kan mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan, lebih banyak bisa menunggu ya. Tapi jadi dari sisi itu sebetulnya Pak Mirdal mengakui bahwa kondisi ekonomi Indonesia banyak bergantung pada dinamika global. Ya, mudah-mudahan kondisi ke depannya semakin membaik.